Adapun manusia yang paling dicinta adalah yang memberi manfaat bagi yang lainnya. Adapun amalan yang paling dicinta adalah berbuat bahagia, mengangkat kesusahan, membayar beban dan menghilangkan lapar. Nabi sungguh senang untuk membantu saudaranya di saat dia butuh. Nabi sungguh senang jika berbagi, meringankan beban saudara. Nabi sungguh senang untuk membantu saudaranya di saat dia butuh. Nabi sungguh senang jika berbagi, meringankan beban saudara. Adapun manusia yang paling dicinta, yang paling bermanfaat bagi semua. Adapun manusia yang paling dicinta, yang paling bermanfaat bagi semua. Tepuk tangan Bu untuk Nash yang telah memberikan kita sebuah riwayat, hadis riwayat At-Tabrani yang mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nasi man anfa'uhum linnas. Ternyata sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Buat apa banyak duitnya kalau nggak pernah bantuin orang lain? Bukan ustadz, buat apa jadi ustadz kalau nggak pernah ngajarin orang lain? Kalau ada teman orang kaya, nggak pernah kasih ibu bantuan, sama ada teman orang miskin tapi rajin beri ibu bantuan, mending yang mana? Yang miskin. Orang nggak bakal lihat kekayaanmu, orang nggak lihat jasamu, orang melihat jasamu, orang tidak melihat jabatanmu. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira apa Bu? Salatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, umrohkah? Yang mana kira-kira Bu? Ternyata dalam hadis ini, ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memudahkan urusan orang lain. Bukan merepotkannya. Kita terkadang kebalikannya Bu ya. Merepotkan orang lain. Ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menghilangkan kesusahan dari orang lain. Mengambil kerikil di jalanan termasuk sedekah. Tersenyum kepada orang lain termasuk sedekah. Karena senyum kita bisa membuat orang lain juga ikut bahagia. Senyum dong Cis. Dari tadi senyum-senyum. Siapa tahu bisa bikin aku bahagia gitu. Aku kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kita tidak tahu aja Ricis itu senyum apa. Iya benar. Senyum sinis. Senyum apa memang Senyum Pak tuh ada Ustadz? banyak makna ya Ustaz. Ada Banyak banyak. makna. Senyum sinis atau senyum penjual es di musim hujan. Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Senyum sakit hati. Oke, terima kasih Ustadz Syam dan juga teman-teman Nas. Dan kembali lagi di Islam itu Indah bersama Viostin DS. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya. Di segmen ini kita akan bukan ngetes, kita akan mengingatkan kembali bintang tamu kita. Siapa tahu lupa namanya manusia. Segmennya apa namanya? Nama segmennya mungkin kita lupa. Namanya manusia sekali lagi ya. Tidak terhindar dari yang namanya lupa. Yuk kita akan mengundang para bintang tamu. Ada Tile, ada Pelajaran. Tika, ada Ricis juga. Dan kita mengundang FD kita. Mas Catur. Ada Mas Catur. Terima kasih Mas. Makasih, Mas, Catur. Mas berarti anak keempat ya Mas? Bener gak Mas? Catur Wulan ya, ingat Catur Wulan. Iya, catur itu artinya 4. Adik saya juga namanya catur soalnya. Oh iya. Silakan ditempati tempatnya masing-masing. Silakan. Oh maaf Pak, kalau Bapak nggak di sini. Oh iya. Jangan digituin. Serius amat Pak Tile. Oke, siap ya. Pertanyaan untuk Ricis akan diberikan oleh di sini Ustadz Maulana sih. Tadi saya Nyontek pengen. pertanyaannya apa? Oke, Nggak nanti. bisa, Oh, nggak nggak bisa bisa. nyontek. Oke, Yuk. teman-teman, Ricis, Atika dan juga Tile, kita bukan untuk ngetes ya, tapi kita mengingatkan kita kembali. lupa. Iya, mungkin kita lupa. Mungkin kita lupa ya. Ya. Hmm. Oke, kita akan mulai pertanyaan untuk Ricis yang akan diberikan oleh Ustadz Maulana. Ya. Pertanyaan pertama. Kayak kuis ya Gampang Pak? banget ya jadi Kayak kuis Pak Kayak Ustadz. lagi di sidang. Ini kan
pelajaran yang lama waktu Oh. SD. minta Aduh, diulang-ulang SD lagi. SD aja diusir terus. Ya ampun jujur banget. Ricis. Salat apa yang menggabungkan dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua? Misalnya menggabungkan salat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Apa namanya? Ibu-ibu jangan bantu. Ibu-ibu Jamak. jangan bantu. Hah? Salat jamak. Di jamak. Di jamak apa? Eh, Ayo. Jamak Belum kan ada sempurna. dua. Ya. Jangan diberitahu. Orang cuma jamak ada dua gitu doang kok Ustaz. Kalau misalnya Jamak apa? Jamak iya, apa? kalau Nah. narik zuhur ke asar atau asar ke zuhur namanya apa? Tapi dilakukannya di waktu kedua, di waktu asar. Nah. Namanya jamak. Nah, Dilakukannya di akhir. Jawabannya adalah apa Bu? Apa Bu? jamak Tak. takhir. Oh, Jamak baru mau takhir. bilang. Coba ulang jam apa? Jamak apa tadi? Takhir. Jamak Takhir. 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 Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Jamak Pak Ustadz? takhir itu adalah menggabungkan dua salat ya. Salat yang sejenis. Misalkan salat siang, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Isya. Kalau dilakukannya di awalnya, di waktu pertama namanya jamak takdim. Tapi karena dilakukannya di waktu yang kedua, namanya jamak takhir. Takhir ya. Gitu Ricis. Oke, Bos. Namanya jamak tak. Takhir. Pertanyaan kedua. Salah, Atika dulu. Atika dulu. Atika dulu ya. Biar nggak deg-degan yang di tengah. Atika akan diberikan pertanyaan oleh Ustazah Oki. Insya Allah. Oke Insya baik kok, tenang aja. Yuk. Ntar dikasih bocoran. Apakah arti dari surah Al-Baqarah? Nama surahnya Al-Baqarah itu artinya apa? Karena Ya. Boki baik, Boki kasih ini ya. ya. Nama hewan. Saya tahu. Jangan. Bapak sabar. Nama Orang hewan. bilang nama hewan, angkat tangan dia. Nama hewan. Jadi, Ayo. Ayo. Pada waktu itu. Al-Baqarah artinya apa? Ayo. Sapi betina. Sapi betina. Betul jawabannya. Ih, luar biasa Masya Allah. Bagus, banget. sesuai sama yang aku ajarin tadi pagi. Jadi surah Al-Baqarah itu adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Dan kenapa disebut dengan sapi betina? Karena di dalamnya di ayat 67 sampai 74 kalau nggak salah, nanti dibuka lagi ya Bu, nanti saya juga buka lagi. Di situ ada perintah dari Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih Sapi betina. Nah itulah yang kemudian akhirnya namanya surah Al-Baqarah sapi betina maknanya. Gitu, Atika ya. Surah Al-Baqarah merupakan Iya. surah kedua setelah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa juga disebut dengan Alif Lam Mim karena diawali dengan Alif Lam Mim. Oke ya, terima kasih Ustazah. Berikutnya pertanyaan untuk Ricis lagi. Masih ada ya bintang tamu? Ada Pak. Maaf, Ini maaf. spesial nih Kelihatan. pertanyaannya. Hampura akan diberikan oleh pertanyaannya Oke, sama pertanyaan Ustaz Syam. selanjutnya. Sambung ayat. Masya Allah. Masya Allah. Sambung Beda ayat. sendiri ya. Sambung ayat ya. Sambung ayat. Sabar. Sambunglah ayat berikut ini. Ya. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم Wala amtum abiduna ma'abud. pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mindukum waliyadin. Berarti alhamdulillah sudah Betul. terhilang dari sifat munafik. Insya Allah. amin, Karena amin. orang munafik tidak akan bisa menyambung itu. Jawabannya betul? Betul sekali. Sebentar, saya cek dulu. Tapi jangan cepet-cepet. Oh nggak ada contekan ya, nggak Gak ada ada contekan. contekan. Aman. Aku juga tidak bisikin kok. Enggak. Tapi pelan-pelan ya, karena ada wala antum wala antum abiduna ma a'bud, dan apa yang kalian sembah biarlah kalian sembah, bukan itu yang aku sembah. Boleh dong ibu-ibu tepuk tangan buat bintang tamu kita, ternyata hari ini luar biasa sekali ya. Dan hanya Ricis yang dapat 50. Tadi Karena kan tadi kurang jawabannya- sempurna. aku Jawabannya lupa. cuma jamak doang. Kan manusiawi, Kalau Ustadz lupa. Atika. Atika dapat 100, terus Kang Sandi. Nilai juga Nilai, Kak 100. Sandi. Oke, yang nilainya 100 boleh pulang duluan ya? Ustadz, aku nggak apa-apa dapat 50, yang penting aku dapat dia yang setia. Oh ya Allah. oh.
kan? Ada yang baper nih, baper nih. Bingung kan? Bingung kan? Curhat. Ntar kita akhir lagi. Oke, terima kasih buat bintang tamu kita. Mungkin Terima boleh kembali ke kasih. tempatnya. Luar biasa, maaf ya kalau Terima kita kasih. ngerepotin, kita nggak ngerepotin. Mas Iya. Catur nggak mau diambil Gak lagi? apa-apa, nanti aja. Mau duduk di Mau sini? duduk? Enggak, Enggak kan? enggak salah sih. Oke, nanti akan dilanjutkan oleh kajian Ustadz Maulana tentang bagaimana agar terhindar dari sikap suka ngerepotin orang lain. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin Des. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.